kedua, untuk mengetahui apa yang menyebabkan timbulnya pengangguran. Dan yang terakhir, untuk mengetahui tingkat, macam, dampak, dan solusi untuk mengatasi masalah pengangguran. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Febrian. Bab 2 ada pembahasan pengertian pengangguran. Pengangguran adalah angkatan kerja yang belum atau sedang mencari pekerjaan. Pengangguran terjadi karena jumlah penawaran tenaga kerja lebih besar daripada permintaan tenaga kerja. Dengan kata lain, terjadinya surplus penawaran tenaga kerja di pasar tenaga kerja. 2. Tingkat pengangguran, yaitu perbandingan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam persen. Jika dikonvertikan ke dalam persamaan diperoleh sebagai berikut: tingkat pengangguran, jumlah pengangguran, jumlah angkatan kerja dikali 100. 3. Macam-macam pengangguran. 1. Ada pengangguran terbuka, yaitu angkatan kerja yang benar-benar tidak mempunyai pekerjaan. Contohnya adalah mahasiswa yang baru lulus kuliah dan lulus kerja. 2. Setengah pengangguran, yaitu angkatan kerja yang sudah bekerja tidak bekerja secara optimal atau bekerja di bawah jam kerja normal kurang dari 35 jam per minggu. Contohnya petani yang mengairi karena menunggu musim panen tiba. Pengangguran tersinggung, yaitu angkatan kerja yang bekerja hanya tidak bekerja secara optimal dikarenakan memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Contoh perusahaan teks memiliki 7 anggota karyawan, padahal dengan mempekerjakan 5 orang saja, perusahaan teks dapat menyelesaikan dengan baik. Pengangguran berdasarkan penyebabnya. 1. Pengangguran struktural. Pengangguran struktural adalah angkatan kerja yang menganggur dikarenakan adanya perubahan struktur ekonomi negara, misalnya dari administratif ke industri. 2. Pengangguran siklus, yaitu angkatan kerja yang menganggur dikarenakan adanya fluktuasi atau siklus aktivitas ekonomi suatu negara. 3. Pengangguran friksional, yaitu angkatan kerja yang tidak bekerja karena mengharapkan pekerjaan yang lebih baik dari sebelumnya karena disebabkan angkatan kerja tersebut menginginkan pekerjaan dan gaji yang lebih baik. 4. Angkatan pengangguran musiman, yaitu pengangguran yang terjadi karena faktor musim. Contohnya para petani, pekerja bangunan yang bekerja karena dipengaruhi oleh faktor musim. Yang kelima, pengangguran teknologi, yaitu angkatan kerja yang menganggur dikarenakan terkena dampak perkembangan teknologi atau adanya pergantian penggunaan tenaga manusia oleh mesin teknologi canggih. Contohnya traktor untuk membayar salur menyebabkan perangkatan
pajak penghasilan yang tinggi akan membuat orang cenderung mengurangi jam kerja. Yang keenam, tidak ada kecocokan upah. Yang ketujuh, tidak memiliki kemauan wirausaha. Yang terakhir, adanya diskriminasi ras, gender, orang cacat jadi penyebab pengangguran. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sati Irawan. Cara mengatasi pengangguran. 1. Harus dapat mengembangkan kreativitasnya melalui gerak secara mandiri. 2. Peluasan kesempatan kerja. 3. Peningkatan investasi baik yang bersifat pengembangan maupun investasi melalui pendirian usaha-usaha baru yang dapat menyerap tenaga kerja. 4. Pembukaan proyek umum yang dilakukan pemerintah. 5. Pengembangan sektor usaha informal seperti home industry. 6. Mengembangkan program kerja dengan luar negeri dalam pemanfaatan tenaga kerja Indonesia. 7. Mengembangkan balai latihan kerja atau BLK. Yang terakhir, meningkatkan pendidikan formal, pelatihan kerja sesuai formasi, peningkatan kesehatan dan perbaikan gizi, dan proyek magang bagi calon tenaga kerja. Bab 3 penutup. Kesimpulan, angka pengangguran di Indonesia yang sangat tinggi merupakan masalah yang sangat penting bagi perekonomian di Indonesia. Berdampak juga bagi masyarakat dari segi ekonomi, sosial, serta bidang pembangunan ekonomi. Maka dari itulah strategi komunikasi pembangunan, kebijakan-kebijakan jangka pendek dan jangka panjang yang realistis mutlak dilakukan agar angka pengangguran dapat ditekan maupun dikurangi. Dari pembahasan di atas, kami dapat menyimpulkan hal-hal berikut. Pertama, pengangguran adalah seorang yang tergolong angkatan kerja dan ingin mendapat pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Yang kedua, pengangguran menyebabkan tingkat pendapatan nasional dan tingkat kemakmuran masyarakat tidak mencapai potensi maksimal. Yang terakhir, pengangguran disebabkan oleh besarnya angkatan kerja tidak seimbang dengan kesempatan kerja. Struktur lapangan kerja tidak seimbang, kebutuhan jumlah dan jenis tenaga terdidik dan penyediaannya tidak seimbang. Saran: untuk mengurangi tingkat pengangguran, maka harus ada peran dari pemerintah dan masyarakatnya. Pemerintah harus biasa mengeluarkan kebijakan yang bisa tercipta lapangan kerja, serta menjalankan kebijakan yang konsisten tersebut dengan sungguh-sungguh sampai terlihat hasil yang maksimal. Masyarakat juga harus ikut berpartisipasi dalam upaya pengurangan jumlah pengangguran yang terjadi di Indonesia. Mungkin cukup sekian dari kami, dan apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam kata yang kami ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.